itu kamu tua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Sekarang ibu mau tanya, tahan nafas, gak bernafas. Coba, ibu mau tes. Semuanya tahan. Pas lagi nahan nafas itu apa yang kalian rasakan? Sesek, apa lagi? Sakit, pusing, ya. Jadi kita perlu perlu nggak bernafas? Perlu nggak bernafas melalui hidung. Tarik nafas, buang. Terus apa yang kalian rasain? Lega, ya. Jadi manusia itu butuh bernafas. Nah, hari ini kita mau belajar tentang sistem pernafasan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui eksperimen nanti kalian diharapkan mampu mensimulasikan proses pernafasan pada manusia dengan benar. Lalu yang kedua itu penayangan video, ya, dan simulasi. Nanti kalian bisa menuliskan fungsi dan proses kerja organ utama dalam sistem pernafasan. Lihat dulu video tentang sistem pernafasan, ya. Yuk kita simak dulu ya. Manusia, hewan maupun sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat bibir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menarik udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah nggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar
Iya Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga lari menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan Pipo. Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, Pipo, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang ingin kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecilkan. Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu bagaimana dengan pernapasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih Pipo, jelasin dong. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Lalu gimana kalau kita sesak nafas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Dari video tadi, Ibu mau tanya, ya, bagaimana proses pernafasan pada manusia? Dari hidung, Terus, angin, lari, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, alveolus, diafragma. oke, kita kasih tepuk tangan buat kita. Ada lagi yang menjawab? Coba, kalau bernafas itu berarti ngapain sih? Coba, aman. Menghirup udara, Udara itu apa? oksigen, Oksigen itu namanya O2, terus mengeluarkan. mengeluarkan karbon dioksida. Iya. Kasih tepuk tangan juga buat teman. Yeay. Ibu mau tanya lagi. Tadi pagi, pada saat bangun pagi atau berangkat ke sekolah, apa yang kalian rasakan waktu bernafas pagi hari? Udaranya lebih segar apa biasa aja? Lebih segar ya. Terus tadi ketika menahan nafas, sesak ya. Ibu akan membagikan LKPD. Kita mau mengadakan proyek. Ini adalah membuat replika atau model pernafasan sederhana dengan menggunakan peralatan yang sederhana. Ibu mau bagikan LKPD-nya. Ya, boleh lihat di lembar kerjanya yang ini ya.
Lembar kerja, di situ ada langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, ambil botol bekas, potong botol menjadi 2 bagian dan seterusnya. Kalian ikuti yang ada di lembar ini. Masing-masing kelompok bekerja bersama kelompoknya. Tidak ada yang diam saja.
Itu keadaan balanya mengepis apa mengembang? Mengepis. Pada saat ditarik, tanda apa? Udara masuk melalui sedotan ya. Jadi sedotan ini diibaratkan adalah rongga hidung, terus lari, percabangan bronkus, kemudian bronkiolus dan masuk ke gelembung-gelembung udara yang disebut dengan alveolus. Baik anak-anak, sekarang langsung mengerjakan evaluasi mandiri ya. Ibu bagikan soalnya. Ya, jadi jelas ya, bernapas itu adalah Jadi belajar hari ini cukup sekian. Nanti ibu akan membagikan lembar
Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya kita belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Cukup sekian kegiatan hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin.